Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5201. Harmoni Hebat Dunia. Pemikiran nasional yang sempit. Harvey York tertawa. Fernanda Luksik. Apakah orang-orang dari keluarga Sofa Anda begitu polos? Atau apakah semua pejabat tinggi negara pulau Anda begitu polos? Kamu bahkan memiliki hak pertahanan di tangan Amerika. Beraninya kamu memimpikannya dunia yang sangat harmonis setiap hari. Apa yang harus aku katakan padamu? Kamu ingin memiliki mimpi yang indah. Aku tidak tertarik untuk mengganggu. Selama kamu tidak memprovokasi kepala negara kami, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dimanapun itu keren. Tetaplah bersamaku. Adapun barang-barangmu, aku tidak tertarik sama sekali. Ambil barang-barang ini. Pergi lebih awal. Dan ingat untuk membersihkan tempatku ketika kamu pergi. Bau orang pulau terlalu kuat. Saya merasa tidak nyaman. Dan bahkan merasa sedikit mual. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Fernanda Luksik sedikit berkedut. Tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, lebih baik berbicara melalui otak. Apakah kamu yakin ingin menolak persahabatan keluarga Sofa kita? Jika kamu menolak, konsekuensinya tidak terlalu baik. Misalnya, kami memberitahu keluarga Ruelas harga yang sama. Dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mendukung kami dalam melakukan sesuatu. Dan jika kamu berjanji, syaratnya tidak bisa ditawar. Semuanya bisa bicara tentang kebahagiaanmu. Bicara tentang kepuasanmu sampai. Karena itu, Fernanda Luksik mengeluarkan cek lain dan surat kuasa. Ini adalah cek kosong. Tuan Muda York, Anda bisa mengisinya. Dan ini adalah surat kuasa untuk gelar itu. Semua stempel ada di tempatnya. Selama kamu menulis namamu, kamu akan menjadi bangsawan di negara pulau kami. Ini awalnya kejutan untukmu hanya besok. Sekarang keluarkan. Aku harap kamu bisa melihat ketulusan orang pulau kita. Selain itu, jika Tuan Muda York tidak menyukaiku sebagai penggemar vulgar, maka yang Master York dapat memilih aktris sebanyak yang kita suka di seluruh dunia. Keluarga Sofa kita akan bertanggung jawab untuk menjadi pelobi dan membuatnya jatuh cinta padamu. Saat berbicara, Fernanda Luksik dengan santai membuang lebih dari selusin foto. Ini adalah aktris generasi baru di negara kepulauan yang masing-masing memiliki pengaruh tertentu di dunia. Ada juga beberapa orang yang disebut istri di jaringan Country H. Adegan seperti itu adalah masalah besar. Dapat dikatakan bahwa selama dia adalah pria normal, dia tidak dapat menolak manfaat seperti itu. Harvey York mengambil cek, surat kuasa, dan foto-foto itu. Dan setelah melihatnya sebentar, dia melemparkannya kembali ke atas meja. Kondisinya sangat bagus dan menarik. Harvey York berbicara dengan ringan. Sebuah ekspresi muncul di wajah Fernanda Luksik. Sayang sekali. Saya dari negara H. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Apakah kamu akan keluar sendiri? Atau kamu akan membiarkan aku menendangmu pergi? Melihat keseriusan di mata Harvey York, Fernanda Luksik menghela nafas. Matanya dipenuhi rasa kehilangan. Tuan Muda York, saya pikir Anda adalah orang yang cerdas, orang pintar selalu membuat pilihan yang tepat. Tapi hari ini, kamu mengecewakanku. Saya hanya bisa berkata, semoga di kehidupan selanjutnya, kamu bisa menjadi orang yang pintar. Ketika kata-kata itu jatuh, Fernanda Luksik berdiri perlahan. Dan dia tidak tahu kapan ada pedang pulau di tangannya. Harvey York melihat pisau itu dan berkata dengan ringan, kamu ingin membunuhku. Hanya kamu. Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya?
Bab 5202. Wajah menawan Fernanda Luksik memudar. Dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan, "Saya tahu Tuan York. Anda baik internal maupun eksternal. Dan kekuatan seni bela diri Anda mengerikan. Tentu saja aku tidak bisa membunuhmu sendirian. Tapi, menurutmu aku tidak melakukan persiapan bekas, kan?" Saat suara Fernanda Luksik jatuh, dia mendengar ledakan. Dan semua jendela kamar Harvey York ditendang terbuka. Setelah itu, lebih dari selusin pria dengan pedang panjang dari negara pulau bergegas masuk. Dan samar-samar mereka bisa melihat banyak sosok di luar jendela. Mereka seharusnya yang disebut ninja dari negara pulau. Harvey York memandang orang-orang ini dan berkata dengan ringan, 100 juta untuk satu jendela. Ingatlah untuk membayar. Mendengar kata-kata Harvey York, semua pendekar pedang pulau ini berkedip. Tampaknya tertahan oleh ketenangan Harvey York. Dari sudut pandang mereka, arogansi Harvey York telah mencapai tingkat yang menentang langit. Mereka yang tidak tahu mengira bahwa Harvey York sedang mengepung dan membunuh penduduk pulau ini pada saat ini. Pendekar pedang pulau ini juga berpengetahuan luas. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang-orang yang begitu sombong dan arogan ketika mereka mati. Segera, di pintu masuk gerbang, seorang pria dengan dua pisau pulau panjang dan pendek tergantung di pinggangnya berjalan dengan wajah bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Sofa Neder. Pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York, bertepuk tangan, dan berkata, seperti yang diharapkan dari orang yang menerima biografi Javier Sidu yang sebenarnya. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri. Dia tidak hanya berani menolak kebaikan keluarga Sofa kita, tetapi dia tidak takut mati saat ini. Haruskah kukatakan kau bodoh? Atau haruskah kukatakan kau tidak tahu kedalaman dan langit? Harvey York melirik Neiderkach dan menyesap teh untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sekarang, para murid dari keluarga Ruelas dan keluarga Chow berpura-pura menyerang kompleks keluarga Sidu. Rahel Hardy, yang paling Anda andalkan, membawa orang-orang Anda untuk menghadapi keluarga Ruelas dan keluarga Chow di luar untuk menghindari mempengaruhi istirahatmu. Penduduk pulau kami juga mengirim beberapa pembantu dalam kebaikan. Sederhananya, saat ini halaman ini memiliki radius beberapa ratus meter, dan tidak ada yang sepertimu. Harvey York, kamu tidak membuat langit, dan bumi tidak akan bekerja. Aku, Neiderkach, ingin kamu hidup. Kamu akan hidup. Dan jika kamu ingin mati, kamu harus mati. Pada saat ini, Neiderkach sangat percaya diri. Setelah dia dan Fernanda Luksik datang ke kemudi utama desa Tianmen, mereka telah mengalami penghinaan begitu lama, dan telah menyusun strategi begitu lama. Karena Harvey York menolak untuk setuju untuk menyingkir dengan penduduk pulau, mereka secara alami ingin membunuh Harvey York, dan kemudian langsung bergabung dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chow. Perhatian bagi penduduk pulau, meskipun sangat penting, adalah lapisan gula pada kue. Mengambil keuntungan dari pertikaian di desa Tianmen, ia menempatkan orang-orangnya sendiri di tanah surga tengah di negara Ha, dan menjadikan desa Tianmen, salah satu tempat suci seni bela diri di negara Ha, menjadi teman penduduk pulau. Setelah minum teh, Harvey York meletakkan mangkuk di tangannya. Tidak memandang Neiderkach, tetapi memandang Fernanda Luksik dengan ringan. Kamu tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Anjing yang kamu pelihara bahkan tidak tahu berapa beratnya. Titik. Hanya mengandalkan kalian 3 kucing dan 2 anjing. Bagaimana mungkin aku tidak berhasil? Demi berapa kali kamu memiliki dupa untuk Lao Sidu, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang pergi dan berlututlah di depan Roh Sidu tua.
dan teruslah menjadi anak yang berbakti dan cucu yang layak. Aku mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Fernanda Luksik menjadi gelap. Neiderkach juga menggerakkan sudut mulutnya. Sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Bab 5203. Karena apa yang dikatakan Harvey York di dalam dan di luar kata-kata itu, dia tidak memandang rendah mereka sama sekali. Ini tidak hanya untuk membenci mereka, tetapi juga untuk membenci sofa keluarga, dan bahkan membenci seluruh negara pulau. Ini membuat penduduk pulau yang selalu menganggap kehormatan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Bagaimana bisa? Pada saat ini, Neiderkach mencibir, menatap Harvey York dan berkata, "Nona, saya awalnya mengira kami bisa memberi anak ini kesempatan. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk ini." Mata Fernanda Luksik juga pulih. Dan dia perlahan berkata, "Ini benar-benar tidak perlu. Untuk orang seperti itu, hanya kematian yang bisa membuatnya mengerti berat badannya sendiri." Harvey York berkata dengan ringan, "Saya tahu berat badan saya sangat baik. Hanya, aku khawatir kamu tidak tahu berapa banyak yang kamu miliki. Jangan katakan itu kamu. Bahkan yang disebut kaisar negara pulaumu ada di sini. Di depanku. Dia juga harus ayak. Bagaimana denganmu?" Mendengar kata-kata ringan Harvey York, Fernanda Luksik dan Neiderkach sama-sama gemetar karena marah. Sebenarnya menghina kaisar negara pulau. Menurut bocah kecil di negara H ini siapa dia? Apakah itu Presiden Amerika Serikat? Kalau tidak, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Saya selalu mendengar bahwa orang-orang negara H lembut dan sopan. Sekarang kira-kira aku salah. Orang-orang negara H. Yang satu lebih bodoh dari yang lain. Dan yang satu lebih sombong dari yang lain. Tapi hanya ada satu akhir dari kehilangan dan keangkuhan. Dan itu adalah kematian. Neiderkach mencibir. Lalu melambaikan tangannya ke tempat Harvey York berada pada saat berikutnya. Dan berkata dengan dingin, "Pergi." Dengan perintahnya, dia melihat lebih dari selusin pembunuh negara pulau pengembalian pada saat yang sama dengan pisau panjang negara pulau. Pedang panjang buatan Seiko dari negara pulau bersinar dengan kilau yang mempesona pada saat ini. Bagi penduduk pulau, bertarung dengan pedang panjang leluhur ini memuliakan kehormatan tertinggi. Meskipun Fernanda Luksik tidak bergerak, dia mengunci tempat Harvey York dengan ekspresi dingin. Meskipun dia hanya setan oriental palsu, jika ada kesempatan, dia sama sekali tidak keberatan membunuh Harvey York, yang dapat dianggap sebagai permintaan besar. Segera, lebih dari selusin pedang pendekar dari negara pulau melenggang ke tempat di depan Harvey York, dan pedang negara pulau di tangan mereka mengubah postur mereka pada saat yang sama, dan jatuh ke tempat di mana Harvey York berdiri. Cepat, dingin, dan tak terbendung. Harvey York menyipitkan mata pada lampu pedang ini. Tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Abi unta mengalir." Sepertinya orang-orang di negara pulau benar-benar tidak pernah mati ketika mereka mati di hati negara khas saya. Demi Jinling, ada keluarga dari 5 gerbang kekaisaran, dan keluarga dari 6 sekolah besar. Menarik. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York maju, dan sosoknya mengambil inisiatif untuk tenggelam ke dalam bayangan pedang dan pedang. Cong, pedang panjang negara pulau yang jatuh lebih dulu dibuka oleh Harvey York. Segera setelah itu, Harvey York mengeluarkan pisau pendek yang digunakan oleh pedang pendekar dari negara pulau di depannya untuk memotong dirinya sendiri, dan menebas ke satu sisi sesuka hati. Dentang den, serangkaian suara keluar. Dan masing-masing pedang pendekar dari negara pulau pedang ini merasa bahwa mulut mereka mati rasa. Dan pedang panjang di tangan mereka langsung terlepas. Yang lebih lemah bahkan meledak secara langsung. Dan rasa sakitnya tak terhapuskan.
Adegan ini membuat selusin pendekar pedang arogan terlihat enggan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di depan Harvey York, mereka bahkan bukan musuh York. Mengabaikan pedang pendekar negara pulau yang kehilangan kekuatan tempur mereka, Harvey York tangan kanannya, dan pedang panjang negara pulau di tangannya langsung hancur berkeping-keping, bersiul ke arah langit-langit. Bab 5204. Engah, darah berceceran, dan beberapa ninja di langit-langit yang hendak menyerang tidak bisa lagi turun. Ninja yang tersisa dengan cepat mundur, siap mencari peluang lain. Melihat kungfu tatap muka, Harvey York melenyapkan lebih dari selusin Master Abihuliu dan membunuh beberapa ninja pulau. Pada saat ini, wajah Neiderkach dan Fernanda Luxic sangat jelek. Mereka sudah sangat memandang rendah Harvey York, dan bahkan mengirim beberapa orang yang sebelumnya mereka tempatkan di kota Jinling. Namun di luar dugaan, penyergapan malam ini tidak berpengaruh. Tamparan, Harvey York berbalik lagi sesuka hati. Dan setelah melemparkan dua ninja yang mencoba membunuh mereka, dia bertepuk tangan, memandang Neiderkach dan Fernanda Luxic dengan ringan, dan berkata, "Aku berkata, kalian orang pulau tidak bisa melakukannya. Kamu tidak percaya. Sekarang, apakah kamu ingin berlutut? Tapi kondisinya sudah berubah. Sebelum berlutut, patahkan tanganmu dulu, Anda." Fernanda Luxic gemetar karena marah dari Harvey York. Dia belum pernah melihat orang seperti itu yang tidak tahu ketinggian langit. Neiderkach menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bocah kecil, jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat dengan mengalahkan beberapa penguasa negara pulau." Awalnya, lelaki tua itu tidak ingin menembak dirinya sendiri. Dia ingin meninggalkanmu mayat utuh. Tapi apa yang tidak bisa kamu pikirkan sebagai gantinya adalah kamu tidak tahu kedalamannya. Jika itu masalahnya, orang tua itu akan berhenti berpura-pura. Fakta bahwa lelaki tua ini adalah dewa perang setengah langkah akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Ketika suara itu jatuh, Neiderkach maju selangkah, dan napas di tubuhnya melonjak hingga ekstrim. Dewa perang setengah langkah, jenis yang jauh lebih kuat dari raja prajurit biasa. Dan jika ada kesempatan, mungkin dia akan bisa mengambil langkah krusial dan menjadi generasi God of War. Tentu saja, apa yang disebut langkah kritis ini, banyak orang tidak dapat melakukannya seumur hidup. Harvey York, kamu ditakdirkan untuk dihancurkan berkeping-keping oleh lelaki tua ini malam ini. Saat berbicara, pedang panjang negara pulau di tangan Neiderkach menebas, dan momentumnya melonjak lagi. Pada saat ini, Neiderkach tampaknya telah menjadi pusat badai, dan pakaian di sekujur tubuhnya bergetar. Sikap seorang master tidak diragukan lagi. Reinkarnasi adalah tebasan. Detik berikutnya, Neiderkach maju selangkah, dan pedang panjang negara pulau di tangannya menebas ke arah tempat Harvey York berada. Ada juga suara melolong hantu, harimau dan serigala di tempat pedang. Seolah-olah area lantai 18 datang pada saat ini. Ya Tuhan, ini adalah keterampilan unik dari Sekte Abihuliu. Dan reinkarnasi disayat dengan pisau. Aku tidak percaya Tuan Neiderkach telah mendapatkan warisan sejati dari pedang ini. Dalam legenda, selain dari Raja Abituolu, sama sekali tidak ada lebih dari 5 jari di dalam Abituolu yang bisa menggunakan pisau ini. Pria negara H ini, akhir yang tragis sudah ditakdirkan. Semua orang dari Nusantara mendesah lagi dan lagi. Ketika mereka melihat Harvey York, ekspresi mereka mengerikan. Sekarang, mereka merasa bahwa Harvey York sudah pasti mati. Itu pasti akan terbelah dua oleh Neiderkach, dan kemudian mati dalam duka dan kesakitan. Bahkan Fernanda Luxic memandang Harvey York dengan penyesalan. Meskipun keberadaannya adalah alat perdagangan di tangan keluarga Sofa,
Tetapi dia harus mengakui bahwa dia masih cukup mengagumi Harvey York, dan merasa bahwa tidak buruk baginya untuk mengikuti Harvey York. Tapi sekarang Harvey York menolak dirinya sendiri. Dan sangat disayangkan dia harus ditebas sampai mati begitu saja. Mungkin tahun depan hari ini, saya akan pergi ke makamnya untuk menambahkan seikat dupa. Bab 5205. Chong. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Harvey York akan mati, mereka melihat Harvey York dengan santai menginjak tanah, dan sebuah pisau panjang dari negara pulau jatuh ke tangannya. Harvey York mengangkat pedangnya dan langsung memblokir pedang Vanna Neiderkach. Bodoh. Neiderkach tertegun sejenak. Tetapi segera dia menggertakkan giginya lagi. Kali ini dia berbalik. Dan pisau kedua terpotong. Tamparan. Harvey York mengayunkan pedang panjang negara pulau secara horizontal. Dan bagian belakang pedang itu menghantam langsung ke wajah Neiderkach. Dengan wow, Neiderkach memuntahkan seteguk darah. Dengan beberapa gigi bercampur di dalamnya. Tepuk tangan. Tetapi pada saat ini, Harvey York tidak sopan. Dan pisau panjang di tangannya masih bergerak dari sisi ke sisi. Setiap kali saya mengambilnya, itu seperti tamparan keras di wajah Neiderkach. Tepuk tangan. Neiderkach Auxiliary Road tidak mampu menghentikan gerakan. Pada saat ini, Neiderkach memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Anda harus tahu bahwa dia masih menjadi penguasa generasi yang hebat. Pengurus rumah tangga keluarga Sofa. Dan keturunan Abihwolyu. Dia berlatih seni bela diri paling maju di negara pulau. Dan dia mengambil obat mujarab yang disiapkan dengan hati-hati oleh negara pulau. Dia percaya bahwa dia bukan hanya seorang master, tetapi juga seorang master yang tidak pernah bisa dihentikan oleh orang biasa. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa bukan saja dia tidak bisa berhenti. Harvey York. Tetapi dia juga dipukuli menjadi seekor anjing oleh pernyataan Harvey York yang meremehkan. Idiot. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan diam-diam menyerangku. Neiderkach mengatupkan giginya. Serangan menyelinap. Harvey York menghentikan apa yang dia lakukan. Dan dengan santai melemparkan pedang pulau itu ke tanah. Kalau begitu, apakah kamu siap sekarang? Anda, Neiderkach, yang gelisah dengan tindakan Harvey York, bergegas keluar dengan marah, dan menebas lagi, mencoba membalikkan meja melawan angin saat ini. Tepat sebelum pisaunya jatuh, dia melihat Harvey York menghela nafas dan menamparnya dengan pukulan backhand. Tamparan, dengan suara yang tajam. Serangan Neiderkach hancur seketika. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dengan suara wow, dan terhuyung mundur 3 langkah. Maaf. Sepertinya aku menyerangmu lagi. Harvey York tampak bersalah. Yah. Dalam 3 detik, aku akan menamparkan pipi kananmu. Apakah kamu siap? Neiderkach menggigil karena marah pada kata-kata Harvey York. Dan berkata dengan keras pada saat itu, idiot. Junior yang bodoh. Kamu terlalu menghinaku. Orang tua itu akan membunuhmu. 321. Tamparan. Harvey York menamparnya lagi. Kali ini, sosok Neiderkach terbang keluar. Dan kemudian menabrak dinding dengan keras. Ketika dia meluncur ke bawah dinding, dia memuntahkan darah dan sangat malu. Oh, aku benar-benar minta maaf. Harvey York tersenyum. Aku menyerangmu lagi. Kalau tidak, ketika kamu berdiri, mari kita lanjutkan. Kami melanjutkan dengan 4 kata, yang langsung membuat Neiderkach terlihat putus asa. Pada awalnya, dia juga percaya bahwa Harvey York menyerangnya. Tetapi 2 tamparan berikutnya membuatnya sangat jelas bahwa bahkan jika dia siap, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, itu tidak akan ada artinya. Harvey York ingin membunuhnya dengan mudah. Sebelum menembak, dia merasa telah melebih-lebihkan Harvey York. Tapi di luar dugaan, ketika dia benar-benar melakukannya,
Dia bahkan tidak bisa menghentikan tamparan sederhana Harvey York. Sungguh penghinaan dan penghinaan bagi penduduk pulau yang selalu merasa benar sendiri. Namun, saat ini, dia masih tidak mengakuinya. Tetapi menatap Harvey York dan berkata dengan dingin, "Bajingan. Saya bukan hanya pengurus rumah tangga keluarga Koch. Tetapi saya juga datang ke negara H sebagai utusan khusus negara pulau. Kau mencoba menggerakkanku lagi. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya."